Hai semua, perkenalkan nama aku Ismeni Martalena Simatupang, mahasiswa program studi pendidikan kimia Universitas Kristen Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang hidrokarbon. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon yang akan kita bahas adalah tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sebelum kita membahas tata nama senyawa karbon, kita harus tahu dulu pengertian dari hidrokarbon itu sendiri. Pengertian dari hidrokarbon itu sendiri adalah senyawa karbon yang paling sederhana yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Nah, hidrokarbon ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh, di mana pengertian dari hidrokarbon jenuh yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya semua berikatan tunggal, yaitu alkana. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh yaitu hidrokarbon yang pada rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2 atau alkena dan rangkap 3 atau alkuna. Pada dasarnya, awal dari nama senyawa hidrokarbon itu ditunjukkan dari jumlah atom C-nya. Nah, jika jumlah atom C-nya 1, maka awal namanya adalah met. Dan jika 2, awalannya adalah et. Dan jika 3, awalannya adalah prop. Dan jika 4, awalannya adalah but. Dan jika 5, awalannya adalah pen. Jika 6, awalannya adalah hex. Dan jika 7, awalannya adalah hep. Jika 8, awalannya adalah oct. Dan jika 9, awalannya adalah non. Dan jika 10, awalannya adalah d. Oke, di sini ada soal, yaitu tentukanlah nama senyawa dari struktur molekul di bawah ini. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham dulu ya jenis-jenis alkil atau cabang. Jadi, kita skip dulu ya. Alkil atau cabang itu apa sih? Nah, alkil atau cabang itu memiliki rumus molekul CnH2+1. Nama alkil juga ditentukan oleh jumlah atom C-nya ya. Contoh, ada cabang alkil CH3 namanya adalah metil. Dilihat juga dari jumlah atom C-nya 1. Nah, di struktur gugus alkilnya itu kan C-nya itu kan ada 1, jadi namanya adalah metil. Terus yang berikutnya, jika jumlah atom C-nya 2, itu disebut namanya etil. Jika 3, itu disebut namanya propil. Terus jika 3, terus dengan struktur yang berbeda, berarti itu disebut dengan isopropil. Terus yang jika jumlah atom C-nya 4, itu disebut butil. Tetapi jika jumlah atom C-nya 4, tetapi dengan bentuk struktur yang berbeda, itu disebut dengan sek-butil. Di sini sudah kakak lampirkan di dalam tabel ya. Nah, pengertian dari alkana itu sendiri yaitu, alkana merupakan hidrokarbon alipatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Saya sarankan adik-adik untuk menghafal deret homolog dari alkana. Berikut adalah deret homolog dari alkana. Coba kita perhatikan tabel ini. Jika jumlah atom C-nya 1, maka nama kimia alkananya adalah metana. Jika jumlah atom C-nya 2, maka nama kimianya adalah etana. Jika 3, namanya adalah propana. Jika 4, namanya adalah butana. Jika 5, namanya adalah pentana. Jika 6, namanya adalah heksana. Jika 7, namanya adalah heptana. Jika 8, namanya adalah oktana. Jika 9, namanya adalah nonana. Jika 10, namanya adalah dekana.
Nah, jangan lupa menghafal nama-nama kimia alkana ini ya, karena tata nama ini juga kita pakai pada penamaan tata nama alkena, alkana, dan alkuna. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat pada akhirannya saja ya. Jika dia alkena diberi akhiran ena, jika dia alkana diberi akhiran ana, jika dia alkuna diberi akhiran una. Sama saja dengan deret homolognya tadi. Nah, sekarang mari kita pelajari aturan tata nama senyawa alkana. Pada dasarnya, sistem tata nama senyawa dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem tata nama UPAC dan yang kedua yaitu sistem tata nama triple. Oke, kita lanjut menjawab soal yang tadi ya. Coba adik-adik masih ingat ini. Senyawa ini termasuk senyawa hidrokarbon apa? Ya, ini adalah senyawa hidrokarbon golongan alkana. Kenapa disebut senyawa hidrokarbon golongan alkana? Karena ikatan antara atom C dan atom C lainnya itu tunggal semua. Nah, bagaimana tentang tata nama senyawa untuk alkana? Nah, yang pertama, kita itu menentukan rantai induk. Itu rantai yang paling panjang dari pangkal sampai ujungnya. Nah, di sini udah kakak kasih tanda. Yang kakak kasih tanda itu merupakan rantai yang paling panjang dari pangkal sampai ujungnya. Harus dicari rantai yang paling panjang. Nah, yang kedua memberi nomor rantai induk. Nah, nomor rantai induk ini dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Nah, di sini udah kakak kasih nomor dengan memulainya dari atom C yang terdekat dengan cabang, di mana cabangnya itu terdapat dua, yaitu di antara 2 dan 3 ada metil-metil. Terus yang ketiga, beri nama dengan urutan. Nah, di sini kakak udah kasih warna masing-masing. Itu yang pertama itu dengan memberi nama dengan urutan nomor cabang, nama rantai induk, terus ditambah dengan akhiran ana. Nah, berarti nama dari senyawa ini adalah 2,3 dimetil heksana. Kenapa menjadi dimetil padahal tadi cabangnya itu ada 2, yaitu metil-metil. Kenapa menjadi dimetil? Karena ada 2 menjadi dimetil. Kalau dia 3 menjadi trimetil dan seterusnya. Berarti namanya itu menjadi 2,3 dimetil heksana. Kenapa dia heks? Ingat, rantai induknya itu ada 6, berarti menjadi heks. Dan ditambah dengan akhiran ana. Jadi nama senyawa ini adalah 2,3 dimetil heksana. Coba perhatikan soal ini. Coba adik-adik kira-kira ini hidrokarbon golongan apa? Ya, ini adalah senyawa hidrokarbon golongan alkena dengan rumus CnH2n. Terus tata namanya itu pemberian tata nama senyawa alkena itu yang pertama menentukan rantai induk. Itu rantai induk yang paling panjang yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, di sini kakak juga udah kasih tanda. Terus yang kedua, beri nomor rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Berarti penomorannya adalah kakak juga udah kasih tanda. Berarti kita mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ikatan rangkap 2-nya berada di antara 2 dan 3. Nah, beri nama dengan urutan, nomor cabang, nama cabang, nomor posisi, nama rantai induk ditambah dengan akhiran ena. Berarti namanya adalah 2,3 dimetil
2 pentena. Ingat, 2,3 dimetil. Cabang metilnya berada di antara 2 dan 3, berarti 2,3 dimetil. Terus nomor posisinya berada di antara 2 dan 3. Nah, kita ambil angka terkecil, jadi 2 pentena. Nah, selanjutnya perhatikan gambar struktur ini. Kira-kira ini termasuk senyawa golongan apa ya? Nah, ini termasuk senyawa golongan alkuna, di mana rumus umumnya adalah CnH2n-2. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama, menentukan rantai induk atau rantai yang paling panjang yang memiliki ikatan rangkap 3. Terus di sini juga kakak udah kasih tanda. Yang kedua, beri nomor rantai induk dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Ingat, yang terdekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, penomorannya kakak juga udah kasih tanda. Itu dimulai dari kiri. Selanjutnya, beri nama dengan urutan nomor cabang, nama cabang, nomor posisi, nama rantai induk, ditambah dengan akhiran una. Jadi, nama senyawa ini adalah 3-metil-1-butuna. Ingat, 3-metil-1-butuna karena terdapat satu cabang, berarti metil yang berada di nomor 3 menjadi 3 metil, sedangkan rangkap 3-nya berada di urutan pertama menjadi 1 butuna. Selanjutnya, jika diketahui nama senyawanya, bagaimana cara membuat rumus strukturnya? Nah, di sini kakak udah kasih soal, itu 4 etil 2 metil heksana. Jelas ya? Dari namanya aja ketahuan. Hex berarti 6 dan akhirannya adalah ana. Berarti senyawa ini merupakan golongan alkana. Yang pertama, cara menentukannya kita harus menulis rantai induknya. Ingat, rantai induknya itu heksana, berarti rantai induknya ada 6. Nah, yang kedua, beri nomor dari kiri atau kanan. Terserah kalian mau mulai dari kiri atau kanan. Di sini kakak memulainya dari kanan. Nah, yang kedua, sesuaikan nomor cabang. Nah, cabangnya ada 2, yaitu etil dan metil. Nah, etil berada di posisi keempat, berarti C2H5, sedangkan metil berada di posisi kedua, jadi CH3. Nah, seperti ini rumus strukturnya. Nah, di sini kakak juga buat soal latihan loh. Kalian bisa mengasah seberapa jauh pemahaman kalian setelah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.